Selamat pagi Ibu Bapak semua. Salam sejahtera kita semua. Hari ini salah satu pada kita seperti biasa dalam kehidupan saya, kita boleh berusaha bersyukur ya Tuhan. Tentunya di dalam setiap kehidupan manusia ada keseimbangan. Kalau istilah saya itu adalah sehat rohani dan sehat jasmani. Salam sehat rohani dan jasmani. Tapi kalau jasmani sehat, harapannya keluarga tersebut juga rohaninya juga sehat. Kalau ini dua sekarang, itu akan sangat aman dilakukan dalam kehidupan saya. Memang tidak mudah untuk mengimplementasikan antara rohani dan jasmani ada, tapi itu proses itu pembelajaran dari sejarah. Baik, Ibu Bapak, sudah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau di dunia tadi hukum Taurat dan janji, kita sering mendengar bahwa negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Negara apa sih maksudnya? Bahwa negara kita berdasarkan hukum. Kalau kita melihat definisi hukum, bahwa hukum itu adalah kumpulan atau peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi. Hukum itu merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan dan norma-norma, dan di dalamnya ada sanksinya bagi yang melanggar hukum tersebut. Kira-kira seperti itu. Kaitannya dengan hukum, bahwa setiap kehidupan manusia itu merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Ini, jadi setiap manusia itu tidak bisa hidup semaunya sendiri. Di situ ada norma-norma yang harus ditaati, bagaimana yang tidak boleh dilanggar, yang seperti apa. Beberapa contoh hukum, banyak sekali contohnya. Contohnya mungkin ada hukum publik, juga kita harus menaati juga. Hukum privat pribadi juga ada di situ. Kemudian kalau di dunia peradilan ada hukum pidana, ada hukum perdata, atau hukum juga ada di sana. Menata kehidupan negara dan hukum tata negara. Di dalam pergaulan internasional negara juga ada hukum internasional. Demikian juga ada satu lagi diantaranya bahwa hukum adat. Hukum adat. Ya, kenapa saya bicara hukum adat? Kita lihat di ayat yang 15. Saudara-saudara, baiklah ku bergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun yang dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Inilah Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Galatia. Tentunya di jemaat Galatia ada suatu kehidupan sehari-hari yang harus ditaati, kesepakatan bersama, yaitu hukum manusia. Sekalipun itu adalah buatan manusia, tidak boleh dilanggar, apalagi sengaja untuk tidak menaati, pasti kena sanksi. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita ini adalah bangsa yang multi suku. Suku di Indonesia ini ada sekitar 200 suku bangsa sekitar. Kemudian agama juga ada 6 agama, ada ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Nah, Indonesia ini ada di sini, di GBI dan di GBI yang lain. Ada banyak suku di sini. Ada yang datang dari timur, dari Papua, Ambon, atau dari Sulawesi, ada juga tentunya di Jawa.
semua suku-suku yang ada di Indonesia ini mempunyai hukum adat yang berbeda-beda, mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Secara umum masyarakatnya tidak berani untuk melanggar hukum adat, sekaligus hukum adat. Kalau hukum positif jelas diatur oleh undang-undang. Walaupun hukum adat tidak bisa dibatalkan dan tidak boleh disampaikan ke pulang. Di saudara-saudara kita yang ada di Bali, itu ada hukum yang adat yang sangat luas sekali. Hukum adatnya sangat luas sekali. Bahkan ada polisi pacaran ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dan ditaati sekali oleh warga masyarakat. Kemudian saudara-saudara kita di Kalimantan, Pak Pendeta suku Dayak, ini luar biasa hukum adatnya. Kalau beberapa bulan lalu kita mendengar ada persetujuan masalah pindahnya ibu kota negara, mereka berbondong-bondong ke Jakarta, ingin bahwa harus diadili secara hukum adat. Artinya bahwa memang multi ras, multi suku yang ada di Indonesia ini merupakan suatu kekayaan yang harus kita jaga dengan baik-baik. Demikian juga kita sebagai Muslim, sukunya yang sangat beragam sekali. Memang ada satu suku dengan yang lainnya mempunyai perbedaan. Tapi mari kita untuk menghormati apapun juga suku bangsa dan budayanya, karena ini adalah kita suatu kehidupan yang harus selaras. Saya bisa contoh lagi kalau di Jawa, bulan Jawa ada suatu perjanjian atau hukum waris. Ini adalah juga salah satu hukum adat. Hukum waris pembagian harta. Ini berlaku di Jawa. Mungkin di daerah yang lain juga ada hukum waris. Hukum waris itu ada suatu surat wasiat namanya. Surat wasiat yang ditulis oleh ahli waris, oleh pewaris diberikan kepada ahli waris, orang tua kepada anaknya atau siapa, pembagian warisnya. Ini tidak akan berani ahli warisnya untuk tidak mentaati, tidak akan ditaati. Kalau di daerah Jawa juga hukum adatnya mulai pembagian harta waris ada istilah spekul spekulan. Ini hukum adat. Demikian juga di suku yang lain. Kecuali hukum adat ada hukum yang lain. Artinya apa coba saya bisa sampaikan bahwa buatan manusia, Rasul Paulus mengatakan tidak bisa dibatalkan. Apalagi konteks kita pada saat ini adalah berbicara tentang hukum Tuhan, hukum Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Janji Allah kepada Abraham ini tidak bisa dibatalkan, bahwa Abraham akan diberkati, bahkan Abraham merupakan bapak orang beriman. Jadi kalau di ayat 16 dikatakan, adapun kepada Abraham mengucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, bukan ketidakketurunan dan lain sebagainya. Inilah janji Allah kepada Abraham, tidak bisa dibatalkan. Rasul Paulus menekankan bahwa seorang pun tidak akan bisa membatalkan janji Allah, sekalipun itu adalah sudah berlaku sudah waktu antara janji Allah kepada Abraham kemudian ke hukum Taurat. Itu kalau di sini ditulis bahwa 430 tahun kemudian itu tidak akan bisa dibatalkan. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, kemudianlah lahir hukum Taurat 430 tahun kemudian, tidak akan bisa dibatalkan. Ibu bapak, saudara sekalian yang kita serukan, bahwa kita meyakini bahwa kita ini juga adalah ahli waris.
ahli waris kerajaan surga. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, maka akan selamat. Bagi siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti akan diselamatkan. Kita yakin demikian. Saya yakin kalau saya tanya pada Bapak semua akan menjawab, saudara yakin diselamatkan? Yakin. Apa yang menjadi keyakinan saudara? Ya, kan Tuhan berjanji pasti akan diselamatkan. Ya, betul. Kita adalah warisnya Tuhan, akan diselamatkan. Namun demikian, Bapak semua, bahwa janji-janji yang kita terima dari keselamatan yang sudah kita terima, kita kan menerima haknya dulu. Kalau dikatakan kita menerima hak, tentunya kita tidak hanya menerima hak, tapi harus ada suatu kewajiban. Di dalam dunia pekerjaan itu ada dua, ada yang digaji dulu baru bekerja, atau ada yang bekerja baru digaji. Apa itu? Kalau di di pegawai sipil itu digaji dulu baru bekerja. Kalau pekerjaan di dunia swasta, bekerja dulu baru digaji. Kan kalau bukan itu di awal bulan, katakanlah bulan November besok, itu digaji dulu baru bekerja. Tapi kalau swasta kan enggak, gajinya di bulan Oktober yang diterima di akhir Oktober. Artinya ini ada suatu hak dan kewajiban. Apa yang saya katakan di sini bahwa kita lihat di surat Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Ini saya katakan, tapi ini berdasarkan dari Alkitab. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya bacakan saja Yakobus 2 ayat, kita mulai ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Iskak anaknya di atas Mizpah? Abraham diminta untuk melakukan suatu bukti. Ketika Abraham diberikan janji sebagai bapak segala bangsa akan diberkati, tapi diperintahkan untuk mempersembahkan Iskak. Ini jelas sekali di dalam Yakobus. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan iman itu menjadi sempurna. Jadi ketika kita beriman juga harus ada suatu tindakan agar menjadi sempurna. Ini jelas. Kemudian yang ke-23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah kepada Abraham, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena Abraham disebut sahabat Allah. Abraham merupakan sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan juga karena iman. Jadi manusia dibenarkan dengan iman saja, juga ada suatu perbuatan-perbuatan. Ini menjadi penting bagi kita untuk berulang pada minggu pagi ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa dunia ini sudah beralih. Kalau sekarang ini istilahnya dunia sudah milenial, kemudian sudah ada suatu perubahan zaman. Sekarang zamannya sudah serba digital, serba mudah zaman sekarang. Ini. Nah, di dalam kita menyikapi suatu perubahan zaman yang digital ini, kita kalau tidak hati-hati, ini kita bisa terjebak dengan alur bahwa menurut keyakinan kebenaran kita sendiri. Satu contoh ini,
Ada orang yang menganggap bahwa ibadah itu tidak penting atau tidak terlalu penting dalam pengertian atau cukup dilakukan di rumah, dan kita bisa nyetel YouTube di televisi atau buka HP di YouTube, itu ada. Di situ juga ada yang disampaikan oleh pendeta, nyanyi-nyanyian, puji-pujian, firman Tuhan, itu ada di situ. Lah ini kalau kita tidak hati-hati terjebak, sehingga nantinya gereja-gereja ini akan menjadi kosong. Karena sekarang sebuah mudah dilakukan dengan hanya membuka media sosial atau inilah, agar kita tidak terjebak hal itu. Jelas dikatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan persekutuan. Dunia ini sangat luar biasa sekali, pergerakan yang sangat luar biasa sekali. Seperti saya yang sudah 57 tahun, ini tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa seperti anak-anak yang 25 tahun atau 20 tahun di bawah. Luar biasa sekali perkembangan. Bahkan kalau zaman sekarang ini, kalau membeli tiket kereta api, pesawat atau saja cukup tidur itu bisa beli pakai HP, beli tiket kereta api, pesawat atau apa saja, ini bisa dengan tidur. Atau kalau males juga, HP, pesan makanan dengan tidur bisa. Semuanya bisa dilakukan seperti itu. Bahkan mencari uang itu juga bisa di situ. Dengan HP itu juga bisa. Daftar online atau hubungan online itu bisa. Inilah dunia zaman yang sudah berubah luar biasa. Kita bersyukur menikmati zaman yang ada ini. Tapi kita juga harus waspada. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena di dalam dunia yang sudah berubah ini, kalau kita tidak hati-hati melalui handphone, melalui media sosial, medsos itu, kita ini bisa diadu domba. Kita bisa diadu domba. Si A menjelek-jelekan si B lewat grup atau lewat media yang lain, ini bisa terjadi perkumpulan. Nah, ini luar biasa sekali di zaman sekarang. Untuk itu mari gunakan media sosial dengan bijak, dengan baik. Jadi kehadiran media sosial, kehadiran zaman yang sudah berubah ini di satu sisi menguntungkan bagi kita, di sisi yang lain ini juga kita harus waspada. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa seseorang diberkati oleh Bapa, oleh Tuhan, ini sudah yakin sekali bahwa kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mendapat berkat yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa, kita diberi kesehatan, dan mudah-mudahan yang kurang sehat, mungkin di banyak jemaat kita yang saudara kita yang kurang sehat, dan kita serahkan agar tetap sehat. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ini juga Tuhan Yesus memberikan suatu perintah bagi kita, bahwa kalau kita lihat di Injil Matius pasal 25 ayat 35 itu jelas dikatakan bahwa ketika kita diperintahkan untuk peduli terhadap sesama, siapapun sesama kita, ini perintahnya jelas. Tadi saya katakan bahwa kita sudah menerima berkat, kita sudah dijanjikan untuk menerima keselamatan, tapi Tuhan juga memerintahkan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 36 dikatakan bahwa sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka setiap orang benar itu akan menjawab, di manakah Tuhan, bila manakah kami melihat Tuhan. Artinya kita di dunia ini
kalau kita mengatakan bahwa kita hanya menyembah pada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Tuhan mengatakan ketika saudara kita lapar diberi makan, ketika saudara kita haus diberi minum. Inilah kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kita. Kemudian dikatakan lagi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini perintah Tuhan Yesus yang sangat tegas sekali, sangat jelas sekali bahwa mari kita dengan kehadiran kita di dunia ini agar kita empati dan kita peduli terhadap sesama kita. Baik, Bapak saudara sekalian, bahwa tadi yang kita dengarkan, kita sampaikan bersama bicara masalah hukum atau beberapa hal hukum. Ada satu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus juga, bahwa berbicara masalah hukum. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan ahli Taurat, hukum apa yang pertama? Sebenarnya hukum yang terutama. Hukum yang terutama adalah jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Hukum yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari beberapa hukum yang kita sampaikan, kalau hukum Tuhan ini dilakukan, hukum agama ini dilakukan, tidak ada yang bertentangan dengan semua hukum, baik hukum adat, hukum internasional, hukum perdata, pidana, diringkas oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang bertentangan. Ini luar biasa sekali. Jadi seorang, kalau saya mengatakan bahwa seorang yang ilmunya tinggi di bidang agama, apapun juga dia gelarnya di bidang agama, kalau tidak bisa melakukan hukum ini berarti ilmunya belum tinggi. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan kasihlah sama manusia. Inilah hukum yang tertinggi, hukum yang utama. Ini perintah langsung dari Tuhan. Tidak usah ditafsirkan macam-macam. Ini jelas. Kalau hukum-hukum itu kan bisa ditafsirkan, pasal sekian ditafsirkan, hukum satu dengan yang lainnya ini bisa berbeda. Tapi hukum Tuhan ini jelas dikatakan diperintahkan kepada manusia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah sejalan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama. Tadi dijelaskan bahwa kita tidak boleh lari dari kenyataan di dalam persekutuan. Antara ritual yang sekarang kita lakukan dengan aktual dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah selamat. Ini perintah Tuhan. Jadi ritual ini kita kepada Tuhan, sesama, jadi kita harus mengasihi sesama. Ini sangat tidak mudah dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah ini Bapak Ibu semua. Jadi kita baca sangat mudah, tapi ini membutuhkan suatu proses yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Inilah proses dalam sebuah kehidupan. Kita harus melakukan tentunya juga kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Inilah perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita dan saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Itu sudah tahu bahwa ajaran Kristen ini adalah kasih. Ini, nah ini memang sangat tidak mudah sekali untuk kita lakukan. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat ataupun walaupun sesama seiman itu juga menimbulkan konflik. Nah inilah mari kita selaraskan di dalam kehidupan sehari-hari antara hukum Tuhan yang mengasihi Tuhan dan hukum juga yang harus mengasihi sesama. Nanti dijelaskan bahwa ketika aku lapar, ketika haus dan sebagainya.
Demikian firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Semoga mengingatkan kita, menguatkan iman kita agar kita ini lebih baik untuk disebut sebagai ahli waris kerajaan surga, sebagai ahli waris, sebagai pengikut Kristus yang baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.